Perkenalkan, nama saya Ramayani Lumbantoruan dengan NPM S1J024064. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek metode morfologi dengan spesies anggrek atau Coleochnia speciosa dengan familia Orchideae Cae. Dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Uswatu Nurjanah MP, Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu tahun 2025. Yang pertama itu ada morfologi daun. A. Fungsi daun. 1. Tempat terjadinya fotosintesis. 2. Pertukaran gas. 3. Regulasi penguapan. 4. Terjadinya gitrasi dan transpirasi. Daun tanaman Coleochnia speciosa termasuk daun tidak lengkap karena tidak memiliki dua bagian daun saja, tangkai dan helaian. Yang satu tidak punya vagina atau upi. 2. Memiliki tangkai daun. Ketiga, daun berbentuk elips atau lonjong. 4. Ujung daun meruncing. 5. Pangkal daun membulat dan menebal. 6. Tulang daun runcing. Yang kedua, morfologi akar. Bagian-bagian akar itu ada 1. Pangkal akar, 2. Serabut akar, 3. Ujung akar, 4. Batang akar. Fungsinya itu 1. Sebagai titik tumbuh dan perkembangan akar baru. 2. Tempat penyimpanan cadangan makanan. 3. Penyerapan air dan nutrisi. 4. Penghubung antara akar dan batang. 5. Penyimpanan air. Sistem perakarannya itu ada akar serabut, terus berbentuk gasing, bersifat fotosintesis, permukaan yang luas dan bersifat higroskopis. Yang ketiga itu ada morfologi batang. 1. Fungsi batang. Fungsi batang itu menyimpan air dan nutrisi untuk membantu tanaman bertahan hidup dalam kondisi kering. Kedua, monokotil. Karena memiliki batang semu yang merupakan ciri khas tumbuhan monokotil yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air dan nutrisi. Ketiga itu berbatang semi, terus bentuknya membengkak atau bulat telur, terus permukaannya batangnya beralur. Yang keempat itu vertikal ke atas. Kelima, batang simpodial. Terus itu ada morfologi bunga. Morfologi bunga itu terdiri dari beberapa identitas. Yang pertama itu bunga lengkap karena memiliki kelopak mahkota, putik, dan benang sari. Terus bunga sempurna karena memiliki benang sari dan putik. Terus bunga majemuk karena susunan bunga yang berkelopak pada satu tangkai. Terus susunan bunga majemuk itu ada ibu tangkai berbentuk zigzag, memiliki daun pelindung berbentuk bulat telur atau bulat memanjang ujung berlekuk dan runcing. Terus poligami, di atas ovarium, bilateral atau zigomorphic, bentuk rhizostomi cekung, ujung kelopak meruncing. Terus bentuknya itu bulat telur dan berbibir. Itu ada fungsi bunga. Yang pertama organ reproduksi, terus penyerbukan, terus sebagai pembentukan buah dan biji, terus pembuahan. Penyerbukan yang dilakukan oleh serangga, perantaranya serangga khususnya lebah dan tawon. Pembuahannya serbuk sari hinggap di kepala putik dan akan berkecambah membentuk tabung serbuk sari yang merayap melalui putik menuju bakal biji. Untuk dibuahi, tabung serbuk sari membawa sperma dari serbuk sari untuk bertemu dengan sel telur. Terjadilah pembuahan membentuk zigot, kemudian zigot berkembang menjadi embrio dan cikal bakal tumbuh baru. Morfologi buah. Penggolongan buah semu, terus buah semu tunggal, buah semu ganda, buah semu majemuk, penggolongan buah sungguh, buah sejati tunggal, buah sejati ganda, buah speciosa termasuk buah jati atau buah semu. Bagian bunga yang tumbuh ovarium, buah tunggal karena terbentuk satu ovarium yang berasal dari satu bunga. Jenis buah kapsul. Morfologi biji. Bagian-bagian biji itu ada 1. Kulit biji, 2. Inti biji, 3. Tali pusar. Karakter lapisan kulit luar biji pada anggrek umumnya tipis dan transparan atau sangat rapuh. Fungsi biji melindungi embrio sebagai cadangan makanan, sebagai alat penyebaran atau berlangsungnya spesies. Tipe perkecambahan itu ada perkecambahan di atas tanah dan perkecambahan di bawah tanah. Manfaat dan kegunaannya, anggrek menjadi salah satu tanaman hias yang kerap menjadi pilihan untuk menghiasi halaman rumah. Salah satu faktor yang membuat bunga satu ini menjadi idaman adalah karena warnanya yang cantik dan unik dan banyak ragamnya. Berikut beberapa manfaat bunga anggrek bagi kesehatan. Salah satunya bisa menjadi pencegah penuaan. Yang pertama itu meredakan masalah pernapasan. Yang kedua, meredakan demam. Yang ketiga, meredakan sakit perut.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bye-bye.